Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kalian bertemu kembali dengan Bu Lucy dalam pelajaran tematik mapel bahasa Indonesia. Ya, kita masih belajar tema 2 KD 3.4, yaitu masih sama melanjutkan pertemuan minggu yang lalu ya, yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Namun ya, pada pagi ini kita lebih mendalami kalimat efektif. Ya. Tujuan pembelajaran setelah kalian mengamati video ini yaitu diharapkan kalian dapat mengidentifikasi kalimat efektif dan tidak efektif. Menuliskan kalimat efektif dengan susunan yang beraturan. Menampilkan kalimat efektif hasil perbaikan dari kalimat tidak efektif. Untuk mulai pembelajaran pagi ini, seperti biasa, supaya pembelajaran berjalan dengan lancar, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang punya susunan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan menggunakan kata yang sesuai. Adapun susunan kalimat efektif secara berurutan yaitu subjek atau biasa disingkat S, predikat ya, atau biasa disingkat dengan P, objek disingkat dengan O, dan keterangan disingkat dengan K. Keterangan ini bisa keterangan waktu maupun keterangan tempat. Contoh penggunaan SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya: Insinyur Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Insinyur Soekarno dan Hatta di sini ya sebagai subjek. Diculik predikat oleh golongan muda, objek. Ke Rengas Dengklok, keterangan, lebih tepatnya keterangan tempat. Untuk syarat kalimat efektif, ya, syarat kalimat efektif yang pertama harus sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Maksudnya apa? Untuk kalimat efektif harus sesuai dengan EYD itu maksudnya kalimat itu harus menggunakan ejaan yang tepat. Syarat yang kedua yang berikutnya yaitu harus sistematis. Maksudnya kalimat efektif harus memiliki susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga, kalimat efektif tidak
boros dan bertele-tele ya, kalimatnya tidak boros dan bertele-tele. Maksudnya apa? Maksudnya dalam penyusunan kalimat efektif ini harus ringkas, jelas, serta menghindari penggunaan kosakata yang tidak perlu. Keempat, ya, syaratnya kalimat efektif ini tidak ambigu. Apa maksudnya? Tidak ambigu itu maksudnya tidak bermakna ganda. Ya, maksudnya tidak bermakna ganda, itu syarat kalimat efektif. Ciri kalimat efektif. Ciri kalimat efektif yang pertama, ya, kesepadanan struktur. Ya, maksudnya struktur kalimatnya tadi SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Yang kedua, kehematan kata. Ya, sudah dibahas tadi, tidak boros kata. Kemudian yang ketiga, kesejajaran bentuk. Maksudnya imbuhan dalam kata-kata dalam kalimat itu harus disesuaikan ya, imbuhan kata-kata dalam kalimat itu harus disesuaikan. Keempat, ketegasan makna. Ya, maksudnya meletakkan keterangan untuk memberi penegasan, meletakkan keterangan untuk memberi penegasan. Yang kelima, cirinya yaitu kelogisan kalimat. Maksudnya ya, membuat kalimat yang mudah dimengerti dan masuk akal. Maksudnya ya, membuat kalimat yang mudah dimengerti dan masuk akal. Tadi ciri-ciri kalimat efektif. Lalu contoh merubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif itu bagaimana? Ya, Lucy beri contoh nih ya. Contoh yang pertama ya, ini perhatikan. Para murid-murid sedang membaca buku sejarah. Para murid-murid sedang membaca buku sejarah. Para dan murid-murid ini memiliki makna sama ya. Artinya yaitu banyak murid. Para itu sudah menunjukkan banyak, maka sebaiknya diambil salah satu saja. Jadi kalimat efektif ya menjadi bagaimana kalimatnya? Bisa menjadi murid-murid sedang membaca buku sejarah, atau bisa para murid sedang membaca buku sejarah. Jadi enggak para murid-murid, enggak seperti itu, tapi bisa murid-murid sedang membaca buku sejarah atau para murid sedang membaca buku sejarah. Itu ya, contoh pertama. Contoh kedua, Insinyur Soekarno menyusun naskah proklamasi dan Insinyur Soekarno membaca naskah proklamasi. Ya. Ada pengulangan kata. Insinyur Soekarno menyusun naskah proklamasi dan Insinyur Soekarno membaca naskah proklamasi. Ada pengulangan kata, yaitu Insinyur Soekarno dan naskah proklamasi. Sebaiknya kalimat ini dibuat lebih ringkas ya, supaya efektif. Jadi Insinyur Soekarno menyusun dan membaca naskah proklamasi. Ya, jadi Insinyur Soekarno cukup diucapkan atau ditulis satu kali, naskah proklamasi juga satu kali ya. Jadi Insinyur Soekarno menyusun dan membaca naskah proklamasi. Kemudian contoh berikutnya yang ketiga,
perjuangan mempertahankan kemerdekaan sangat dibutuhkan sekali. Banyak pengorbanan harta, benda maupun nyawa. Ya, saya ulang contohnya. Perjuangan pertahankan kemerdekaan sangat dibutuhkan sekali. Banyak pengorbanan harta, benda maupun nyawa. Ya, coba kalian perhatikan. Itu ada kata sangat, ada kata sekali. Nah, ini memiliki makna yang sama juga. Sebaiknya bagaimana kalimat efektifnya? Ya, perhatikan. Sebaiknya kalimat efektifnya ya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan sangat dibutuhkan banyak pengorbanan harta, benda maupun nyawa. Ya, jadi antara sangat dan sekali ini bisa dipilih salah satu. Ya, mungkin dihilangkan salah satu supaya efektif, ya, hemat kata. Terus kemudian contoh yang keempat. Contoh yang keempat, ini kita perhatikan kalimatnya. Delegasi Indonesia masuk ke dalam ruang konferensi meja bundar. Ya, kata masuk dan dalam. Ya, masuk itu mesti ke dalam, ya, pasti ke dalam. Masuk keluar tidak ada. Masuk ke dalam itu kurang efektif. Bisa dibuat lebih efektif dengan ini ya. Delegasi Indonesia masuk ke ruang konferensi meja bundar. Ya, dari awal, delegasi Indonesia masuk ke dalam ruang konferensi meja bundar menjadi delegasi Indonesia masuk ke ruang konferensi meja bundar. Demikian anak-anak paparan mengenai kalimat efektif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Jika ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar di bawah atau bisa lapri langsung ke fungsi. Akhir pembelajaran kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe ya, like and share.